Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Mas Sulis. Lama tidak berjumpa, semoga kabar kalian semuanya baik-baik saja ya. Sahabat MS semuanya, kali ini kita akan mengadakan les ediksi khusus ya. Tentunya masih di Cafe Matematika bersama Mas Sulis ya. Di les edisi khusus ini kita akan membahas soal-soal prediksi asesmen standarisasi pendidikan daerah untuk daerah istimewa Yogyakarta ya. Nah, tentunya kalian sudah siap. Jangan lupa siapkan pulpen, kemudian juga kertas, mungkin bisa digunakan untuk coret-coret nantinya ya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Nah, berkaitan dengan operasi bilangan bulat. Di sini hasil dari negatif 3 dikali 12 ditambah negatif 8 dibagi 5 kurangi 3 adalah, nah, untuk operasi bilangan bulat itu mana yang harus didahulukan kalau ada operasi campuran seperti ini ya. Yang pertama yang harus didahulukan adalah apabila ada kurung, berarti ya yang pertama itu tentunya operasi yang harus didahulukan adalah di dalam kurung ya. Di dalam kurung itu harus kita operasikan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua itu kali atau bagi. Kali atau bagi, mana yang lebih dulu gitu ya. Yang di depan itu yang kita dahulukan. Kemudian baru yang ketiga adalah penambahan dan pengurangan ya. Atau pengurangan. Nah, ini urutan ya, urutannya. Nah, bagaimana dengan ini? Nah, sehingga negatif 3 dikali dengan 12 ditambah negatif 8 dibagi dengan 5 kurangi 3. Nah, di sini ya ada operasi yang pertama di dalam kurung itu ada 5 dikurangi 3. Berarti di sini negatif 3 dikali 12 ditambah negatif 8 dibagi, nah ini 5 kurangi 3 itu 2, berarti dibagi 2. Nah, kalau sudah ini ada kali, ini ada bagi, tapi dipisahkan oleh penjumlahan, maka ini kita operasikan. Dari negatif 3 dikali 12 itu negatif 36, kemudian ditambah dengan negatif 8 dibagi 2, berarti ditambah negatif 4. Nah, sehingga jawabannya adalah negatif 36 ditambah negatif 4 itu adalah negatif 40. Nah, ini jawabannya ya. Jawabannya adalah negatif 40, berarti A. Oke. Saya kira masih cukup mudah ya. Untuk selanjutnya ya, kita akan lanjutkan soal yang kedua. Ya, soal yang kedua. Perhatikan diagram panah berikut. Ya, diagram panah di sini ya.
1 ke B, ya, 2 ke C, 3 ke A, 4 ke C. Nah, ring, ya, ring atau daerah hasil dari fungsi f adalah, nah di sini pada fungsi, ya, pada fungsi itu kita mengenal adanya domain. Ya. Domain itu apa? Ya, domain itu disebut juga dengan daerah asal. Ya, daerah asal. Nah, yang mana ini? Ya, jadi ini yang pertama, ya, sering dituliskan, ya, domain fungsinya. Ya. Daerah asalnya yang mana? Yang A. Anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian ada, ya, daerah kawan, ya. Ada daerah kawan. Ya, di sini daerah kawan itu adalah yang kedua, himpunan yang kedua, yaitu di sini B, ya. Yaitu A, B, C, dan D. Ini daerah kawan, ya. Kawannya dari A itu ada B. Kemudian ada yang ketiga yang dinamakan dengan daerah hasil. Ya, daerah hasil. Daerah hasil itu disebut juga dengan ring. Ya, ditulis ring fungsi, ya, ringnya, yaitu daerah kawan yang mempunyai pasangan. Nah, daerah kawan yang mempunyai pasangan yang mana? Yaitu A, B, dan C. Berarti A, B, C. Ya. Nah, ini adalah ring fungsi. Nah, sehingga, ya, karena yang ditanyakan adalah ring atau daerah hasil dari fungsi di atas ini, maka mana? A, B, C, A, B, C. Berarti jawabannya adalah A juga. Nah, seperti itu, ya. Jadi ada tiga istilah ini, ya, silahkan dipahami, ya. Baik, kita lanjut lagi soal berikutnya, ya. Soal berikutnya, nah, di sini. Perhatikan tabel berikut. Nilainya, ini ada tabel frekuensi, nilai 4 frekuensinya 4, ya, nilai 5 frekuensinya 7, dan seterusnya. Banyak siswa yang mendapat nilai lebih dari rata-rata. Berarti kita cari rata-ratanya terlebih dahulu. Ya, rata-ratanya di rata-rata. Rata-rata atau sering dilambangkan X bar itu sama dengan jumlah nilai dibagi dengan banyak nilai. Nah, banyak nilai atau banyak data. Nah, di sini jumlah nilainya tentunya, kalau nilainya 4, ada 4 berarti 4 dikali 4, ya, kemudian ditambah dengan 5 dikali 7, ditambah 6 dikali 4, ditambah 7 kali 3, ditambah 8 kali 2. Kemudian di sini dibagi dengan berapa? 4 tambah 7 tambah 4 tambah 3 tambah 2. Nah, sehingga diperoleh di sini 16 ditambah 5 kali 7 35, ditambah 24, kemudian ditambah 21,
ditambah 16 ya, dibagi dengan ini 11, 15, 18, 20 ya, 20. Nah, sehingga saya akan lanjutkan di sini ya. Itu 16 tambah 35 itu 51, 75, 96, 112 ya, 112 dibagi 20, maka hasilnya adalah 12/20 dibagi 43 bagi 45 berarti 5,6 ya, 5,6. Nah, karena yang ditanyakan adalah nilai yang mendapat lebih dari rata-rata. Nah, lebih dari rata-rata. Rata-ratanya 5,6. Berarti yang lebih itu yang mana? Yang ini kan. Ya. Nah, ini nilainya yang lebih dari rata-rata itu adalah 6, 7, 8. Nah, banyaknya anak yang atau banyak siswa yang mendapat 6, 7, 8 itu ada berapa? Ya, jadi di sini banyak siswa yang mendapat nilai lebih dari rata-rata ya adalah 4 ditambah 3 ditambah 2 yaitu ya, 7 tambah 2 9. 9 siswa. 9 siswa itu ya, jadi jawabannya adalah C. Oke, seperti itu. Kita lanjut lagi untuk soal berikutnya, yaitu tentang mencari lebar sungai Pehi. Ya, ini Pehi. Seorang siswa mendapat tugas menghitung lebar sungai. Siswa tersebut menggunakan cara dengan menancapkan tongkat di titik H, titik R, titik S, dan titik T. Seperti tampak pada gambar. Tongkat di titik H tepat segaris dengan pohon P. Nah, ini segaris di seberang sungai. Diketahui HR, ya, diketahui HR. HR itu 6. HR mana ini ya? Ini 6. Kemudian RS itu 2 meter ya. Kemudian ST itu 5 meter. Nah, ingat di sini segitiga PHR dengan segitiga TSR itu sebangun ya, karena di sini siku-siku, ini siku-siku. Kemudian karena ini sejajar ya, sejajar PH sejajar dengan TS, maka sudut T sama dengan sudut P ya, sehingga ini bertolak belakang jadi sama sudutnya, berarti sebangun. Nah, kalau sebangun berarti kita bandingkan sisi yang bersesuaian. Misalkan titik panjang PH ya, di sini PH itu akan bersesuaian dengan sisi yang bersesuaian itu berada di depan sudut yang sama besar. Berarti ini kan di depannya, maka yang sama dengan ini adalah ini, maka di depannya ST ya. Berarti PH per ST akan sama dengan GR per ya, ini di depannya sini yang sama adalah ini adalah RS. Sehingga PH
per ST, ST-nya 5, kemudian QR itu 6, ya, RS itu 2, ya, berarti 3 ini ya. Maka PQ sama dengan, ya, jadi ini 3, 3 kali 5 atau sama dengan 15 meter. Ya, PQ-nya adalah 15 meter. Nah, mana yang 15? Oh, B. Ya, jadi jawabannya adalah B. Baik, saya kira masih cukup mudah, bisa dipahami. Kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Soal berikutnya. Dari kalimat kafe matematika, apabila berulang maka huruf yang ke-100 adalah huruf apa? Ya, huruf ke-100. Berarti ini ada berapa huruf ya? Jadi hurufnya saja ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 huruf. Apabila ini diulang maka huruf yang ke-100 adalah. Nah, di sini untuk mencari huruf yang ke-100 itu caranya adalah kita akan mencari 100 ini dibagi dengan 14, nanti sisanya berapa ya. Jadi kalau nanti sisanya itu 1 berarti K, kalau sisanya 2 itu nanti A, kalau sisanya 14 atau sisanya 0 itu berarti A ya. Baik, jadi di sini 100 dibagi dengan 14 ya, itu adalah berapa? Kalau dikali, kalau 5 itu 80, kalau 7, coba kalau 7 ya, 7 itu dikalikan 28, 98 ya, 98, sisanya 2. Jadi ini sama saja dengan hasilnya 7 sisa 2. Nah, kalau sisa 2 berarti yang mana? Karena sisa 2 maka kita ambil hurufnya adalah huruf nomor 2, yaitu yang mana? Yaitu A. Maka jawabannya adalah B ya. Nah, cukup mudah bukan? Ya. Saya kira masih cukup mudah ya. Baik, kita lanjut lagi untuk soal selanjutnya. Dari pemfaktoran berikut ya, 6x² Y ditambah 18xY² sama dengan ini ya. Yang ditanyakan ya dari I1, I2 sampai I4 ini mana yang benar. Baik, kita akan faktorkan masing-masing ya, kita akan faktorkan dari I yang pertama ya. I yang pertama itu 6x² Y ditambah 18x Y sama dengan coba nanti akan sama dengan ini atau tidak. Nah, di sini kita akan keluarkan faktor yang sama. FPB dari 6 dan 18 itu adalah 6 ya.
Kemudian X kuadrat dengan X itu adalah X. Kemudian Y dengan Y sama, ya sudah tulis Y. Nah, maka 6XY dikali berapa, dikali apa, sama dengan 6X kuadrat Y. Berarti dikali dengan X. Kemudian ditambah 6XY kali berapa, sama dengan 18XY, berarti dikali dengan 3. Nah, maka faktornya adalah ini. Ya, faktornya ini. Oke, kalau ini sama enggak dengan yang ini? Beda kan? Oh, berarti ini salah. Berarti nanti yang A itu salah, yang C juga salah karena memuat I. Sekarang ini masih ada I. Di sini ada I3, di sini ada I3. Berarti kita harus mencari mana yang benar antara I2 dan I4. Karena I3 kemungkinan sudah benar, ya. Karena ini di sini pilihannya kan ada I3, berarti yang benar kan B atau D. Berarti I3 benar. Maka triknya, nah, kita akan cari yang I2. Kalau I2 ini benar berarti jawabannya adalah D. Kalau I2 ini salah jawabannya B. Nah, sekarang di sini 9X kuadrat dikurangi 4 sama dengan apa? Nah, di sini kan kita akan menggunakan A kuadrat kurangi B kuadrat. Ya. Jadi kalau ada A kuadrat dikurangi B kuadrat itu faktornya adalah A ditambah B dikali A kurangi B. Maka di sini ini ada 3X dikuadratkan dikurangi 2 kuadrat. Berarti berapa ini? 3X ditambah 2 dikali 3X dikurangi 2. Nah, maka yang I2 harus sama dengan ini. Sama tidak ini ya? Tidak sama, berarti ini salah. Maka jawabannya pastilah 3 dan 4. Maka langsung jawabannya adalah B di sini. Nah, ini trik menjawab soal. Jadi cukup mengecek 2 saja. Nah, ternyata kita sudah bisa menjawab, ya. Nah, ini benar atau tidak? Nah, kalau kita kesulitan memfaktorkan, dibalik saja. Nah, dibalik saja. X kali X kuadrat, betul ya. Kemudian X kali min 4 itu min 4X, ya, ditambah 2X, berarti min 2, betul ya. 2 kali min 4 min 8, ya, betul kan. Ya, jadi ini betul. Nah, nomor 4 juga gitu. Yang I4 2X kali X, 2X kuadrat. Kemudian 2X kali 4 8X kurangi 1X, jadi 7X, betul. Min 1 kali 4 min 4, betul. Nah, ini juga betul. Nah, kan begitu ya. Cukup mudah ya. Jadi kita menggunakan trik ya. Kita menggunakan trik seperti yang kalau kalian ikut bimbingan di luar itu kan kasih seperti itu ya. Nah, ini juga bisa ya. Baik, kita lanjut lagi. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Oke, lanjut lagi. Hasil dari 2 pangkat negatif 3 ditambah 3 pangkat negatif 2. Wah, ini. Masih ingat perpangkatan ya. Jadi 2 pangkat negatif 3 ditambah 3 pangkat negatif 2. Kalau pangkat negatif, jadi A pangkat min N itu kan sama saja dengan 1 per A pangkat N. Berarti ini 1 per 2 pangkat 3 ditambah 1 per 3 pangkat 2. Atau
1/8 ditambah 1/9. Nah, ini kita samakan penyebutnya, ini menjadi per 72 ya. Begini kan. Nah, ini kalikan 9 berarti di sini 9. Ini kalikan 8. Jadi jawabannya adalah 17/72. Oke? Bisa ya? Ya, saya yakin kalian masih ingat ya. Baik, kita lanjut lagi. Perhatikan pernyataan berikut. Ya, ini konfaktoran juga. Nah, mana yang benar? Nah, konfaktoran. Oke, kita akan coba lagi ya. Tadi sudah. Ini kita kembalikan ke sana. Ini ada metode lain. Ini kalikan ya. Berarti berapa? 15A kuadrat, kemudian ini kalikan sini berapa? Min 12A, sama enggak dengan di sini? 15A kuadrat dikurangi 12A, betul ya, berarti ini ini betul. Kemudian ini karena I1 betul, berarti jawabannya kalau tidak A atau B, berarti kita yang ada di sini kan 3 dan 4. Nah, yang 2 tidak usah, ini pasti salah ini ya. Nah, maka kita pilih yang nomor 3 atau yang nomor 4. Nah, ini 1. Nah, sekarang ini kita kita kembalikan di sini 2 kali 2e kali 3x itu 6x kuadrat. Kemudian 2e kali 4 itu 8x. 1 kali 3x min 3x min 1 kali 4 itu min 4, sehingga akan sama dengan 6x kuadrat. 8x kurangi 3x itu ditambah 5x kurangi 4, maka jawabannya ini 6x kuadrat ditambah 5x dikurangi 4. Betul ya? Berarti jawabannya ini betul. Berarti ya jawabannya adalah 1 dan 3. Yang keempat enggak usah dicari ya, pasti salah. Ya, karena ini sudah yang tadi yang I1 betul, berarti yang ini mesti salah karena tidak ada I1. Berarti ini kalau tidak 3 ya 4, maka kita pilih yang salah satu, itu saya memilih 3. Nah, kalian boleh juga memilih 4 gitu ya. Oke. Baik, lanjut saja ya, itu trik biar kita tidak kehabisan waktu nanti kalau membuat soal, mengerjakan soal. Lanjut lagi untuk soal berikutnya. Jumlah bilangan kelipatan 3 antara 100 dan 200. Bilangan kelipatan 3. Nah, berarti kita akan pilih ya, kita tentukan dulu bilangan kelipatan 3 yang lebih dari 100 itu berapa? Yaitu kalau 101 tidak, 102 ya. Di 102. Yang kedua 105. Kemudian 100 tambah 3 lagi 108. 100 tambah 3 111. Dan seterusnya sampai dengan sebelum 100 ya, berarti 198. Nah, ini adalah suku yang pertama, kedua, ketiga, keempat, ini yang ke N. Nah, ini ada berapa bilangan kita belum tahu. Nah, kemudian akan kita cari
jadi nanti itu yang ditanyakan karena jumlah berarti nanti dicari Sn kan gitu ya. Sn rumusnya apa? Sn itu rumusnya n per 2 kali A plus UN. Nah, berarti kita akan cari UN-nya. Di sini namanya UN. Ya, gitu ya. UN ini berapa? Nah, ini kan barisan aritmatika. Nah, di sini selisihnya berapa? Selisihnya 3 ya. 3. Begitu ya. Nah, UN kita bisa mencari dengan menggunakan rumus ya, UN itu sama dengan A ditambah N min 1 kali B gitu ya. Betul? Pakai ini boleh. Nah, di sini diketahui UN-nya itu 198. 198. A-nya itu 102 ditambah ya N kurangi 1 kali bedanya itu 3. Berarti 198 sama dengan 102. N kali 3 itu 3N. Ini min 1 kali 3 itu min 3. Berarti 198 sama dengan ini dikurangi 3 itu 99 ditambah 3N. Berarti 3N sama dengan 198 kurangi 99. Ya, 3N sama dengan apa di sini? 99 ya, 99 ya. 99. Jadi N-nya adalah ya berapa? 33 N-nya. Ya, N ada 33. Sehingga kita akan mencari jumlahnya ya. Maka S33 karena N-nya kan 33 itu sama dengan 33 per 2 dikali A-nya itu 102 ditambah UN-nya 198. Maka akan diperoleh 33 per 2 dikali ini 102, 200, 300 ya. 300. Maka sama saja berapa? 33 dikali 300 bagi 2 itu 150. Jadi jawabannya adalah 33 dikali dengan 150. Nah, berapakah itu? Yaitu 4.950. 4.950. Nah, jawabannya adalah ini. Oke. Bisa ya? Baik. Kita akan lanjut lagi. Nomor selanjutnya yaitu pelurus dari sudut EFH. EFH itu ini berarti pelurusnya yang mana? Yang ini. Gitu ya. Jadi pelurusnya itu yang ini ya, karena 180 dikurangi ini kan yang 5x ditambah 8. Tapi nanti kalau ditanya misalkan berapakah besar penyiku sudut EFH. Nah, kalau penyiku berarti nanti sudutnya itu adalah 90 derajat dikurangi EFH. Nah, tapi di sini adalah pelurus. Berarti kita cari dulu bahwa ini saling berpelurus, itu artinya 4x ditambah 10 itu ya, terus dijumlah ditambah lagi dengan 5x ditambah 8 itu akan sama dengan 180.
karena ini saling berpelurus. Selanjutnya di sini 4x tambah 5x 9x, 10 tambah 8 itu 18, berarti sama dengan ini 180 kurangi 18, 162 ya. Nah, jadi x-nya berapa ini ya? X-nya 16 bagi 9 itu 1, sisa 72, 72 bagi 9 itu 8. Berarti X-nya sama dengan 18. Nah, yang ditanyakan adalah pelurus sudut EFH. Jadi pelurus sudut EFH itu sama dengan apa? Sudut GFH. Berarti sama dengan 5x ditambah 8. X-nya itu 18, 5 dikali 18 ditambah 8. Berarti 90 tambah 8, 98. Nah, jadi sudut pelurus sudut EFH itu adalah 98. Jawabannya D. Baik, ini tentang sudut berpelurus. Ada juga yang namanya sudut berpenyiku. Nah, kalau sudut berpenyiku, misalkan kalau ditanya ya, misalkan ya, berapakah penyiku? Nah, misalkan penyiku sudut EFH, nah, penyikunya adalah berapa? 90 derajat dikurangi sudut EFH. Berapa? 90 dikurangi 4x ditambah 10. Atau 90 dikurangi 4 kali 18 ditambah 10. Itu berapa ini? 4 kali 18 itu 40 tambah 3 berapa? 32, 40 tambah 3 72, 72 tambah 10 82. Berarti sama dengan berapa? 9. Nah, 9 derajat. Nah, ini kalau penyiku, tapi yang ditanyakan adalah pelurus ya. Jadi itu. Baiklah, kita lanjut untuk soal berikutnya ya. Soal berikutnya berkaitan dengan jenis-jenis segitiga. Jenis-jenis segitiga. Ingat bahwa jika sisi segitiga itu adalah A, B, C ya, dengan C terpanjang. Jadi C-nya itu sisi terpanjang, maka akan diperoleh ya, jika A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat, maka akan membentuk segitiga siku-siku ya. Kalau A kuadrat ditambah B kuadrat lebih besar dari C kuadrat, maka akan membentuk segitiga lancip. Tetapi jika A kuadrat ditambah B kuadrat lebih kecil dari C kuadrat, itu akan membentuk segitiga tumpul. Oke ya. Nah, sekarang di sini yang I1 itu
7 kuadrat ditambah 8 kuadrat itu sama dengan ini 49 ditambah 64 itu sama dengan 113. Sedangkan 9 kuadrat itu kan sama dengan 81. Berarti di sini tidak sama. Berarti ini salah. Nah, ini salah. Atau karena tidak sama atau ini lebih besar, mohon maaf, ini saya akan saya keliru ya. Saya akan ini keliru. Ini 113 ini lebih besar dari 9 kuadrat. Nah, kalau lebih besar mana yang ini ya? Ini jadi segitiganya segitiga apa? Kalau ini lebih besar yaitu lancip ya, lancip. Segitiga lancip. Nah, padahal yang ditanyakan adalah segitiga lancip. Oh, berarti sudah betul ini ya, karena sudah menemukan ya, gitu ya. Sudah menemukan berarti yang lain tidak usah dicari. Yang lain mungkin tumpul atau siku-siku. Nah, kalau belum ketemu ya kita cari semuanya. Tapi ini sudah ketemu, untuk menghemat waktu tidak usah dicari. Baik, kita lanjut lagi. Ini mohon maaf, ini kelihatannya laptopnya agak error nih ya. Oke, kita lanjut untuk soal berikutnya. Dalam sebuah kelas tercatat 30 siswa suka matematika, 25 suka IPA dan 14 tidak gemar keduanya. Jika dalam kelas terdapat 48, maka banyak siswa yang gemar matematika dan IPA adalah jadi gemar keduanya. Ya, kita akan buat diagram Venn. Maaf, ini laptopnya hampir error nih, hampir hang ya. Maaf ya, kita buat seperti ini. Ini yang suka matematika, ini yang suka IPA. Jadi yang gemar keduanya itu ada di dalam sini, berarti ini X. Yang tidak suka keduanya 14 berarti di luar. Ya. Kemudian 30 siswa suka matematika. Jadi di sini ada 30 dikurangi X. Mengapa ini dikurangi X? Karena di sini ada X. Ya. Jadi X di sini itu termasuk yang suka matematika. Maka yang di luar sini itu adalah 30 kurangi X. Sedangkan yang IPA berarti 25 dikurangi X. Nah, sehingga akan kita hitung. Ini kalau dijumlahkan semuanya itu harus sama dengan 48. Nah, sehingga 30 dikurangi X ditambah X ditambah 25 kurangi X ditambah 14 itu harus sama dengan 48. Nah, sehingga di sini 30 tambah 25 75, 75 tambah 14 itu 89 ya. Betul ya? 89. Bentar, keliru ya. 30 ditambah 25 ya, bukan 45. 30 tambah 25 itu 55. 55 tambah 14 itu 69. 69. Kemudian ini negatif X tambah X itu habis, berarti masih sisa ini ya, negatif X kurangi X.
akan sama dengan 48. Nah, berarti negatif X itu sama dengan 48 dikurangi 69. Maka di sini negatif X itu sama dengan negatif 21. Nah, jadi X-nya sama dengan 21. Nah, X itu adalah yang suka keduanya. Nah, berarti jawabannya ini 21, yaitu D. Oke, cukup mudah bukan? Kita lanjut lagi. Ya. Kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Nah, himpunan penyelesaian dari 2x kuadrat ditambah 5x sama dengan 7 adalah, nah ini adalah persamaan kuadrat ya. Kalau persamaan kuadrat berarti kita akan faktorkan dulu 2x kuadrat ya ditambah 5x ya, sama dengan 7. Ini akan kita ubah, pindah ke sini ya. 2x kuadrat ditambah 5x kurangi 7 sama dengan 0. Ini cara yang pertama ya, cara yang pertama. Mohon maaf, ini yang B dengan yang C ini ini ada yang keliru ya, ada yang keliru. Nah, nanti kita kita faktorkan dulu ya. Baik, untuk mencari faktornya ya, jadi kita cari P ditambah Q itu sama dengan 5, kemudian P dikali Q itu sama dengan ini 2 dikali negatif 7, negatif 14. Maka akan diperoleh P-nya sama dengan berapa? 7, kemudian Q sama dengan negatif 2 ya. Ini kalau dikalikan negatif 14, kalau dijumlahkan 5. Sehingga diperoleh di sini ya, boleh menjadi 2x ditambah 7 ya, di situ tambah 7 dikali 2x dikurangi 2 dibagi dengan A-nya 2 ya, bagi 2 ya, sama dengan 0 gitu ya. Nah, kemudian ini bisa kita faktorkan, di sini 2x ditambah 7. Kemudian ini 2x dengan negatif 2, itu 2-nya kita keluarkan, jadi 2 kali x min 1. Ya, kemudian dibagi 2 sama dengan 0. Nah, di sini 2-nya habis dibagi ya. Jadi tinggal 2x ditambah 7 ya, kali x dikurangi 1 sama dengan 0. Maka di sini x-nya sama dengan ya, 2x tambah 7 sama dengan 0, berarti x-nya adalah negatif 7/2. Kemudian di sini x-nya sama dengan 1. Ya, maka akan diperoleh mana? X sama dengan 1 dan x sama dengan negatif 7/2. Nah, ini harusnya di sini ada, ini sebenarnya ada negatif 3,5 ya, negatif 3,5,1. Jadi sebenarnya yang betul harusnya ini ada yang hilang ya, ada yang hilang. Jadi mohon maaf, sehingga kita buat aja jawaban tambahan E, yaitu
berapa? Itu negatif 7/2,1. Itu ya. Di sini ini saya mengkopinya keliru ya, ini dari Microsoft Word ke PowerPoint, ini ada yang hilang ya, ada yang hilang pecahannya, jadi pecahannya hilang. Oke, mohon maaf ya, tapi yang penting tahu caranya. Baik, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya ya. Ini mohon maaf ya, ini laptop saya ini lambat sekali, jadi agak lama ya. Oke, lanjutnya ini selisih umur kakak dan adik 15. Jika umur adik 2/3 dari umur kakak, maka umur adik adalah ya. Jadi saya misalkan ini umur kakak ternyata lebih tua ya. Jadi umur kakak dikurangi umur adik gitu ya, itu sama dengan 15 karena selisih. Kemudian di sini ada umur adik itu sama dengan 2/3 dari umur kakak. Nah, maka dari sini ya kita akan selesaikan. Jadi yang diminta adalah umur adik berapa. Ini kita bisa cari umur kakaknya dulu, baru umur adik, atau langsung kita cari umur adik. Nah, kalau kita akan mencari umur adiknya, maka tentunya di sini kita akan ubah. Jadi umur kakak sama dengan, nah ini naik 3/2 dari umur adik. Nah, kemudian di sini akan kita substitusikan ya, kita substitusikan ke sini. Nah, K-nya kita ganti dengan 3/2A ya, 3/2A ya dikurangi A itu sama dengan 15 ya. Sehingga kalau kita kalikan dengan 2 itu kan menjadi 3A dikurangi 2A sama dengan kalikan 2 30. 3A kurangi 2A itu kan A sama dengan 30. Nah, A tadi kan umurnya adik. Yang ditanyakan adalah umur adik. Jadi umur adik adalah 30 tahun. Nah, jawabannya adalah D gitu ya. Nah, seperti itu prosesnya, penalarannya gitu ya. Saya kira atau mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, saya lanjut lagi soal berikutnya. Oke, saya akan gunakan yang lain aja. Ini saya exit aja, biar tidak terlalu berat. Saya gunakan yang ini. Ya. Bentar ya. Maaf. Saya gunakan ini. Oh, ternyata juga beratnya. Mohon maaf. Ya, nih. Sebuah roket ditembakkan vertikal ke atas. Tinggi roket H meter setelah T detik ditentukan dengan rumus ya, jadi HT ya sama dengan 60T dikurangi 6T kuadrat ya. Tinggi maksimum yang dicapai roket adalah, nah tinggi maksimum itu berarti nilai maksimum ya, nilai maksimum. Nah, nilai maksimum itu apa rumusnya ya? Nilai maksimum. Oke,
tinggi maksimum berarti nilai maksimum itu H maksimum, ya, itu kan rumusnya sama dengan D per min 4A. Nah, di sini D-nya itu kan B kuadrat min 4AC, ya, kemudian dibagi negatif 4A. Nah, di sini, ya, B kuadrat itu B-nya 60, berarti 60 kuadrat dikurangi 4 kali negatif 6, ya, dikali C-nya 0, dibagi negatif 4 kali negatif 6. Nah, sehingga diperoleh 3600 dibagi, ini kan 0 ya, dibagi 24. Nah, 360 dibagi 24 itu berarti 1,5, berarti 150. Ya, jadi tinggi maksimum itu 150 meter. Ya, jadi jawabannya adalah C. Ya, seperti itu, anak. Saya kira sudah cukup paham ya. Nah, untuk selanjutnya, anak-anak, mungkin ini dulu ya karena waktunya. Tapi jangan lupa untuk ya subscribe gitu ya. Subscribe dan juga silahkan di-share ke teman kalian, mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya juga kalian klik klik loncengnya ya. Loncengnya ini silahkan diklik biar kalian mendapatkan pemberitahuan jika saya mengupload video lagi. Begitu. Anak-anak sahabat MS semuanya, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.